Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi di channel saya, masih di David Review. Kembali lagi, tetap kita membahas soal properti. Saya di sini akan sharing kepada kalian bagaimana sih caranya atau alurnya dari orang itu mencari properti, terus negosiasi dan akhirnya mereka itu membeli, setelah itu serah terima. Oke, lanjut terus, saksikan terus channel saya. Kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe. Jika senang bisa di like dan juga bisa di share ke rekan-rekan atau ke khalayak ramai, biar mendapat pengetahuan dari menonton channel ini. Kembali lagi ke whiteboard. Oke, alurnya ketika penjual dan pembeli itu bertransaksi properti, yang pertama atau nomor satu, properti ya. Namanya jual beli harus ada barang yang dijual. Jika tidak ada barang yang dijual, maka tidak akan terjadi pembelian. Jadi propertinya itu harus ada. Ketika sudah ada propertinya, ya, itu langkah berikutnya adalah survei. Survei properti. Propertinya ada, survei. Ya, saya tidak akan ngomong panjang lebar. Surveinya itu karena siapa, atau karena makelar, atau karena agent, atau karena orang itu sendiri, atau gimana. Saya tidak membahas tentang itu. Saya akan membahas lebih jauh tentang alurnya. Yang pertama harus ada propertinya. Yang kedua itu pasti harus ketika properti ini ada survei. Ketika survei itu pasti ada namanya customer di sini. Calon customer atau customer, ada customer, sehingga mereka survei. Terus berikutnya adalah negosiasi. Oke, negosiasi di sini contohnya ketika seorang owner, pemilik properti itu menjual rumah dengan harga 400 juta, ya. Kan ini customer kan sudah tahu bahwa harganya rumah ini 400 juta dan spesifikasinya seperti apa kan sudah tahu. Jadi setelah itu mereka tahu kan survei. Setelah survei itu ketika sudah minat, jika customer itu minat, maka akan ada yang namanya negosiasi. Nah, rumahnya kan 400 juta ya. Negosiasi. Nah, di dalam negosiasi itu ternyata customernya itu kepengen, "Pak, kalau umpamanya 350 juta gimana, Pak?" Tapi ownernya nggak mau, maunya gini aja, "Pak, 375, nggak apa-apa." Nah, akhirnya mereka berdua ini sepakat harganya itu menjadi 375 juta. Negosiasi, akhirnya terjadi kesepakatan dari 400 juta menjadi 375 juta. Ini ya, tanggal ini. Setelah terjadi kesepakatan, oke, customer itu akan mengecek legalitasnya yang baik seperti itu. Jadi bisa melalui PPAT, pejabat pembuat akta tanah,
atau bisa langsung di BPN. Jika sudah SHM itu nomornya bisa dicek ke BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Jika tidak sempat bisa menggunakan jasa notaris atau PPAT di situ. Cek legalitas. Ya. Cek legalitas. Setelah dirasa legal, contohnya SHM ya, kalau dirasa SHM-nya ini SHM contohnya ya, sudah SHM, ketika sudah legal atau sudah valid di BPN, maka terjadi namanya serah terima atau akad jual beli. Akad jual beli biasanya itu ada yang langsung cash, ada customer dan juga ada owner dan ada saksi-saksi sehingga mereka terjadi kesepakatan, dan tentunya yang namanya jual beli itu pembeli membayar uang dan juga penjual itu menerima uang. Setelah itu ketika uangnya itu sudah diterima, itu terjadi penyerahan aset atau penyerahan properti. Cuma namanya properti kan uangnya banyak, nominalnya kan banyak, nggak cuma 1 juta, 200 juta, kan ini kan 375 juta. Maka diperlukan yang namanya PPAT atau notaris. Di situ ketika orang ini bisa bayar cash, ya nggak masalah, itu langsung bisa diserah terimakan. Cuma saran saya tetap di depan notaris, karena ketika nanti membalik nama itu harus menggunakan akte wewenang dari PPAT atau pejabat pembuat akte tanah. Jadi percuma kalian itu nanti malah pindo gawe atau malah kalian bingung ketika sudah melakukan transaksi, tidak segera kalian bawa ke notaris, maka nanti di lain hari perlu ketemu lagi ya, yang juga nanti malah ribet. Saran saya ketika kalian atau kerabat kalian itu menjual beli tanah atau rumah, bisa langsung di depan atau di hadapan PPAT atau pejabat pembuat akte tanah, biar nanti bisa sekalian diproseskan untuk minimal itu mendapatkan PBJB lunas, sehingga nanti mendapat namanya kuasa jual. Jadi kuasa jual itu fungsinya untuk apa? Ketika orang atau pembeli itu mendapatkan kuasa jual, itu tandanya sudah lunas, sehingga mereka tanpa ada owner itu bisa langsung membalik nama sertifikat yang sebelumnya atas nama owner. Oke, cek legalitas. Oke, langsung transaksi di depan notaris di PPAT. Oke, ini ya alurnya ya. Ini setelah transaksi di depan PPAT selesai, maka nanti akan ada yang namanya akte jual beli. Ada banyak, ada PPJB pengikat jual beli, ada AJB akte jual beli, ada kuasa jual, banyak lagi jenis-jenisnya. Nanti saya tidak akan membahas panjang lebar di sini. Saya akan membahas poin pentingnya saja. Ketika transaksi selesai, memang dana sudah ditransfer, kalau memang cash ya sudah diterima oleh owner, sehingga ini serah terima. Bukan hanya ini saja, jangan lupa ketika kalian itu menjual dan juga membeli aset atau membeli apapun yang namanya Indonesia, itu dikenakan namanya pajak ya. Pajak itu ada macam-macam, ada BPHTB, ada PPN, dan juga ada masih banyak lagi pokoknya teman-teman ya. Nanti saya terangkan. Intinya setelah transaksi di BPAT biasanya itu langsung include dengan namanya pajak.
pajaknya ini berapa ya, nanti saya akan sharing kepada kalian di waktu yang lain ya teman-teman ya. Setelah pajak selesai, baru terakhir adalah serah terima ST atau serah terima lah, ini serah terima ya. Segitu ya teman-teman ya. Maka dapat disimpulkan di dalam kita itu bertransaksi properti, yang pertama harus ada propertinya atau barangnya. Ketika sudah ada barangnya, itu dengan customer itu minat, mereka akan survei. Ketika survei dirasa itu tepat propertinya, sudah sesuai dengan kriteria mereka, maka akan terjadi namanya negosiasi. Dan negosiasi sudah terjadi dan akhirnya di harganya itu, maka akan menjadi kesepakatan. Kesepakatan ini bisa nanti rencananya customernya kepengen cash atau kepengen bertahap atau mencicil bertahap, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, atau bisa sesuai dengan kesepakatan yang tadi. Setelah semua oke, baru kita bisa ngecek legalitasnya. Cek legalitas ini bisa di awal, nggak masalah. Yang penting tetap ada yang namanya fase cek legalitas, itu wajib. Kalian jangan sampai mau menjual atau membeli properti tanpa legalitas yang jelas. Harus ada fisiknya kalau bisa ya. Oke ya teman-teman ya. Terus ketika sudah selesai fase ini, yang pertama ketika kalian mau melunasi harus menggunakan jasa dari PPAT, itu wajib hukumnya. Jadi kalau tidak ada PPAT, maka tidak akan dapat diproses sertifikatnya. Contohnya ketika pertama atas nama Pak Bambang, terus kalian beli, kalian tidak bisa langsung membalik nama ketika tidak lewat PPAT, karena BPN itu mengeluarkan SHM atau bisa membalik nama berdasarkan dari akte yang dibuat dari PPAT. Maka kalian ketika awal membeli itu harus langsung dengan PPAT biar nantinya tidak ribet ya. Setelah oke, biasanya langsung pajak-pajaknya juga ya. Ketika semua sudah beres, baru yang namanya serah terima. Oke ya teman-teman, saya rasa cukup sekian yang dapat saya bagikan. Oke. Barangkali nanti ada yang perlu ditanyakan, baik teman-teman atau rekan-rekan semua, silakan untuk komen-komen. Jika barangkali ada yang salah-salah ketika saya mengucapkan atau ketika saya menerangkan, bisa kalian koreksi, tidak masalah. Ini saya juga masih belajar dan saya akan terus belajar supaya nanti akan lebih baik lagi. Oh ya, oke, selamat sahur, sudah jam 2. Semoga kalian besok puasanya lancar. Bagi yang non muslim, semoga sehat selalu, banyak rezekinya. Semoga kita bisa bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.